bahwa Ramadan merupakan kesempatan kita untuk melakukan amal kebaikan. Sungguh kita rugi jika kita meninggalkannya. Karena pada 3 bulan yang lalu kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Di mana di situ, ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan pertemukanlah kami di bulan Ramadan. Maka dalam hal ini kita sudah dipertemukan bulan Ramadan, di mana bulan Rajab merupakan bulan di mana kita menanam kebaikan-kebaikan. Kemudian bulan Sya'ban di mana bulan kita menyirami tanaman-tanaman kebaikan kita, memupuk kebaikan-kebaikan kita. Kemudian di bulan Ramadan ini merupakan bulan di mana kita mulai panen, yaitu panen pahala. Maka dalam hal ini kita rugi jika bulan Ramadan ini kita tidak mampu memanfaatkan yang sebaik-baiknya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Man shoma Ramadan, siapa yang atau barang siapa yang melakukan puasa Ramadan imanan dengan iman, wa ihtisaban, mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Berarti dalam hal ini Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi kesempatan yang luar biasa jika kita tidak mampu memanfaatkan. Tapi dalam hal ini orang yang dikatakan sebagaimana Allah panggil amal tidak setiap orang. Karena banyak juga orang Islam, ini Islam ya, Islam itu yang tidak puasa juga banyak. Tidak puasa tanpa udzur, tidak puasa tanpa alasan. Maka sebenarnya barang siapa dikatakan muslim, dikatakan Islam, tetapi ternyata tidak melakukan puasa Ramadan tanpa alasan apapun, maka itu sebenarnya walaupun dia itu berpuasa sepanjang masa, maka Allah pun tidak akan mengampuni hal itu. Maka rugi kita. Nah, maka manfaatkan Ramadan ini. Ya, kemudian amalan-amalan apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, sebelum amalan yang lain, kita mampu menjadi orang yang sabar. Sabar dalam hal apapun. Karena orang berpuasa itu kan lapar. Gitu betul. Lesu ya. Wong poso ki lesu. Lah wong lesu ki biasanya tempatnya wong muring-muring. Gampang muring-muring. Mulane titik-titik muring-muring. Nah itu karena lesu. Maka di sini dengan puasa ini kita dilatih. Maka dikatakan Ramadan itu sebagai madrasah, sebagai sekolah, bisa juga dikatakan sebagai bengkel orang-orang yang beriman. Untuk apa? Yaitu tadi melatih kesabaran. Sehingga Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Berarti sesungguhnya siapa saja yang bersabar atas apapun yang Allah berikan atau ujian yang Allah berikan, maka Allah akan berikan pahalanya yang tanpa batas karena kesabaran itu. Nah, kalau kita sudah mampu melatih kesabaran, maka kita mulai melakukan kebaikan-kebaikan yang lain. Contohnya, yunfikuna fis-sarra wad-dharra. Yaitu apa? Bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Ya, kesempatan apa yang kita ambil saat ini? Kesempatan emas bagi kita untuk sedekah. Kenapa? Orang yang bersedekah, utamanya mereka yang memberikan makan pada orang-orang ketika dia berbuka, saat berbuka, memberikan makan, minum atau apapun itu, atau mungkin disebut dengan takjil, maka pahala yang memberi takjil itu sama ya dengan orang yang berpuasa itu tadi. Berarti dia memberikan takjil satu orang saja, berarti pahalanya dengan itu seperti orang yang berpuasa yang kasih takjil itu. Kalau misalnya berapa orang yang dengan paling takjil, ya tinggal hitung aja pahalanya. Nah itu. Maka alladzina yunfikuna fis-sarra wad-dharra, dalam keadaan lapang maupun sempit kita bersedekah. Utamanya adalah takjil, memberi makan pada orang-orang yang berpuasa, utamanya jika saat berbuka. Itu kemuliaan yang luar biasa. Rugi jika kita tidak memanfaatkan itu. Rugi kita. Kemudian setelah kita sedekah kita lakukan, maka walqadhiminal ghaidh, tahan emosi. Tadi sabar, kita tidak jadi orang-orang yang marah dengan istri,
kita tidak boleh marah. Dengan anak-anak kita tidak boleh marah. Dengan pegawai kita juga tidak boleh marah. Tahan emosi itu. Karena apa? Ketika kita berpuasa, kemudian kita mudah marah, kita rugi. Kita hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Tapi kita tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Pahalanya rusak di situ. Karena kita marah. Maka tidak boleh marah dan maka ketika kita berpuasa, ketika kita akan marah, tahan dulu. Barangkali minal itu, tahan emosi kita. Dan kondisi apapun. Karena apa? Kalau kita emosi, kita marah, rusak pahala kita. Sedangkan kita terlanjur haus dan lapar itu tadi, rugi kita. Maka eman-eman kalau kita puasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kemudian wala afina 'anil nas, memberikan maaf kepada siapapun. Memberikan maaf. Berarti mudah memaafkan. Hilangkan kebencian. Menghilangkan kebencian. Jangan sampai kita mudah benci pada orang. Orang menyakiti seperti apapun pada kita. Bahasanya nak mau bojo digoreng namanya bertemu dengan orang seruat apapun. Ini pernah mendengar ruwet ya? Orang ruwet gitu ya. Ya ruwet itu menstersi dengan ruwet gitu ya. Pokoknya orang ruwet kita harus yaitu tadi memaafkan. Wal'afina 'anil nas, memaafkan. Karena memang memaafkan orang itu sulit. Apalagi saking ruwetnya sehingga dengan sulit memaafkan. Maka seperti apapun wal'afina 'anil nas, maafkan mereka. Supaya hati kita tidak rusak. Hati kita tidak tergoda dengan keburukan. Kita harus membersihkan hati kita dari sifat-sifat yang membenci orang, sifat-sifat yang iri kepada orang, itu hilangkan semua. Supaya hati kita nyaman, hati kita tenang, kita tidak mudah gelisah. Jauh sekali yang dirahmati Allah. Setelah 3 hal tadi, bersedekah sudah, kemudian menahan emosi sudah, kemudian memaafkan orang sudah, maka hiasi diri kita dengan apa? Qiraatul Quran, membaca Al-Quran semampunya. Kalau bacanya terbata-bata, ya semampunya panjenengan baca Al-Quran. Jangan sampai panjenengan merasa bacaannya itu tidak bagus, kemudian nggak baca Al-Quran, rugi. Allah tidak melihat buruk baiknya bacaan jenengan, tapi Allah melihat ketulusan hati panjenengan di dalam beribadah. Masya Allah. Berarti baca Al-Quran sebisanya nggak apa-apa, terbata-bata, tidak masalah. Allah tetap akan memberikan pahala. Yang penting panjenengan itu membaca Al-Quran karena Allah. Itu yang paling penting. Setelah membaca Al-Qurannya bagus atau rutin, setidak-tidaknya itu ya 1 halaman atau 2 halaman, kemudian kita tetap harus bekerja. Bukan berarti puasa malas bekerja. Itu ya, bukan berarti malas bekerja, tetapi tetap harus bekerja. Karena bekerja itu juga ibadah. Jangan sampai kita puasa menjadi penghalang bagi kita untuk malas bekerja, tidak. Nah, berarti tetap bekerja sebagaimana. Kenapa? Bekerja itu juga bagian dari tanggung jawab kita. Tetapi kalau misalnya kita bekerja pada instansi, bekerja pada suatu perusahaan, ya tetap kita lakukan secara profesional, tetap bekerja. Bukan berarti sebagai alasan kita puasa malas bekerja, tidak. Karena bekerja itu bukan bagian dari ibadah. Dan setelah kita bekerja dengan baik, kemudian kita melakukan amal-amal sunnah yang lainnya. Apa? Memperbanyak sholat sunnah rawatib. Nah, tadi memperbanyak rawatibnya, menambah tahajudnya, menambah duhanya selain tarawih dan witir. Nah itu. Kemudian sering-seringlah berjamaah di masjid. Insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan, akan mendapatkan kemenangan di Ramadan ini. Dan Allah ketika ridha pada kita, dan Allah ketika cinta pada kita, maka urusan-urusan kita akan dimudahkan oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian yang saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat pada diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Semoga kita nanti bersama-sama digiring oleh para malaikat untuk masuk surganya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.